Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu akan mempresentasikan UBD sebagai kerangka kurikulum. Kami beranggotakan 3 orang, saya Novi, Yulis, dan Dewi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yulis Happy Kurniawati dan akan dilanjutkan oleh Dewi Lestari. UBD Understanding by Design merupakan desain pembelajaran yang fokus kepada tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Guru membuat kerangka pembelajaran dengan tujuan peserta didik dapat memahami materi yang diberikan secara menyeluruh, tidak hanya secara textbook tetapi pemahaman secara implikasi. 6 aspek pemahaman desain UBD. UBD merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, di antaranya menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Backward design atau desain UBD ada yang pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan bukti penilaian. Yang ketiga, itu adalah merencanakan pembelajaran. Kita akan membahas identifikasi hasil yang diinginkan. Proses identifikasi hasil ini memerlukan kompetensi yang baik dari guru. Guru dalam menentukan tujuan harus melakukan identifikasi kebutuhan siswa, capaian pembelajarannya, dan tahapan perkembangan siswa. Guru bisa menyiapkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan esensial yang bisa mendorong daya berpikir kritis siswa. Tahap 1 hasil yang diinginkan contohnya adalah memahami keterampilan belajar peserta didik. Tujuannya ditetapkan, peserta didik dapat mengidentifikasi keterampilan belajar dan meningkatkan kemampuan belajar sehari-hari. Pemahaman apa yang dicapai? Yang pertama, peserta didik memahami keterampilan dalam belajar. Yang kedua, peserta didik memahami keterampilan belajar yang dimiliki. Yang ketiga, penerapan keterampilan dalam belajar untuk meningkatkan kemampuan belajar dan hasil belajar. Pertanyaan pentingnya, bagaimana keterampilan dalam belajar dapat meningkatkan kemampuan belajar dan hasil belajar? Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai implementasi UBD dalam jurnal penelitian. Jurnal yang pertama yaitu kontribusi asesmen formatif dalam tahapan Understanding by Design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi. Jurnal kedua yaitu analisis hasil belajar dari implementasi kerangka Understanding by Design dalam pembelajaran di sekolah. Dan jurnal yang ketiga yaitu implementasi kurikulum merdeka berdasarkan pendekatan Understanding by Design. Kesimpulan dari ketiga jurnal yaitu UBD memberikan pengaruh pada pemahaman baik itu peserta didik maupun mahasiswa dalam pembelajaran yang dilakukan. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pengajaran. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai UBD sebagai kerangka kurikulum. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.